Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baiklah, langsung saja teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Muhammad Zaidan, Ishak Sofyan, Aji Sulaiman, dan Nada Fitri Nur Hidayah. Pada kelompok kami akan membahas sejarah dan perkembangan masuknya Islam di wilayah Asia Barat. Baiklah, langsung saja kita ke materi pertama, yaitu sejarah masuknya Islam di wilayah Asia Barat. Jadi proses Islamisasi di kawasan Asia Barat ini dimulai sejak awal abad ke-7, yang dimana dibawa oleh bangsa Arab. Proses ini terjadi dari 3 fase. Yang pertama fase khalifah atau fase Khulafaur Rasyidin. Yang kedua fase dinasti Umayyah. Dan yang ketiga ialah fase dinasti Abbasiyah. Kemudian dari 3 fase ini Islam dikenal sampai saat ini. Kawasan yang mayoritas ialah terdiri atas bangsa Arab yang memainkan peranan penting dalam segala peristiwa yang terkait dengan sejarah Islam. Maka dari itu wilayah Arab dikatakan sebagai wilayah jantung Islam. Baiklah, itu paparan materi dari saya. Selanjutnya saya berikan kepada pemateri selanjutnya. Selanjutnya, para dai yang menyebarkan Islam di Asia Barat. Proses Islamisasi kawasan Asia Barat sendiri dimulai sejak abad ke-7. Proses ini terdiri dari 3 fase. Yang pertama, fase khalifah atau Khulafaur Rasyidin, di mana ada Abu Bakar Asy-Syiddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Kemudian yang kedua dinasti Umayyah yang dipimpin oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Kemudian ada dinasti Abbasiyah. Yang pertama dipimpin oleh Abu Abbas al-Saffah, tapi masa kepemimpinannya hanya sedikit, kemudian digantikan oleh Abu Ja'far al-Mansur. Proses Islamisasi kawasan Asia Barat untuk masa modern sebenarnya dilakukan oleh Muhammad Ibnu Saud yang terikat gerakan Wahhabiyah. Proses dakwah Islam atau penyebaran Islam di Asia Barat lebih menggunakan pendekatan politik. Hal ini dibuktikan pada masa Khalifah Abu Bakar yang sekaligus berperan sebagai dai melakukan perluasan wilayah kekuasaan sekaligus perluasan dakwah dengan sasaran di Asia Barat. Dalam proses dakwah yang menggunakan pendekatan ekspansi atau futuhat, pemerintah Abu Bakar berhasil menaklukkan daerah-daerah di kawasan Asia Barat seperti Syria, Persia, Afrika Utara, Mesir, dan Bizantium. Pada masa Umar bin Khattab, daerah Islam diperluas sampai ke Syria, Palestina, Armenia, daerah Laut Kaspia, Mesir, dan sebagai besar pantai utara Afrika. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, daerah Islam diperluas dari Persia ke utara, timur sampai ke barat India, dan dari Mesir ke barat untuk merebut berbagai daerah di sekitar Laut Tengah. Pada masa dinasti Umayyah, Islam diperluas sampai ke Afghanistan dan Punjab, di utaranya sampai ke Turkistan dan Asia Kecil, di baratnya sampai ke Spanyol. Oleh karena itu, model dakwah yang digunakan para penyebar Islam di bagian Asia Barat lebih menggunakan pada pendekatan politik atau dengan memperluas daerah kekuasaan. Kemudian untuk respon masyarakat terhadap dakwah di Asia Barat sendiri itu sangat direspon dengan baik karena terbukti adanya pembangunan pusat kajian agama, masjid-masjid, tempat ibadah,
serta ilmu pengetahuan yang dipelopori oleh para pemimpin umat pada masa itu. Kerajaan Islam yang paling berkembang di Asia Barat. Pada penyebaran Islam di Asia Barat terbagi pada 3 fase, yaitu pada masa Khulafaur Rasyidin, masa dinasti Umayyah, dan dinasti Abbasiyah. Akan tetapi masa yang paling berkembang yaitu pada masa dinasti Abbasiyah, yang mana pada masa Abbasiyah ini merupakan masa emasnya umat Islam. Karena apa? Karena pada masa ini banyak ilmuwan-ilmuwan Islam yang bermunculan, baik ilmuwan di bidang keagamaan, bidang kesenian, bahkan kedokteran. Banyak umat Islam maupun non-muslim yang belajar pada masa Abbasiyah ini, sehingga cara-cara untuk meluaskan ajaran agama telah bertambah sangat luas. Kemudian puncak kesuksesan penyebaran Islam hingga kemunduran. Yang pertama, fase Khulafaur Rasyidin. Masa kesuksesan Khulafaur Rasyidin itu yang pada kekuasaan Khulafaur Rasyidin banyak kemajuan peradaban telah dicapai. Di antara pemikiran yang menonjol pada masa Khulafaur Rasyidin adalah sebagai berikut: menjaga keutuhan Al-Quran dan mengumpulkan dalam bentuk mushaf pada masa Abu Bakar. Kemudian memberlakukan mushaf standar pada masa Utsman bin Affan. Yang ketiga, keseriusan mereka untuk mencari serta mengajarkan Al-Quran dan Sunnah. Maka dari itu pada masa Utsman, sahabat-sahabat mulai menyebar ke pelosok negeri untuk menyiarkan agama Islam dengan berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah. Yang keempat, sebagian orang yang tidak senang kepada Islam, terutama dari pihak orientalis abad ke-19, banyak yang mempelajari fenomena futuhutan al-Islamiyah. Mereka mengatakan bahwa futuhutan adalah orang perang motif ekonomi, yaitu mencari kekayaan negeri yang ditundukkan. Yang terakhir, Islam pada awal masa tidak mengenal permisahan antara dakwah dan negara, antara dai maupun panglima. Tidak dikenal orang yang berprofesi sebagai dai. Para khalifah adalah penguasa, imam sholat, mengadili orang yang berselisih, dan juga sebagai panglima perang. Kemudian fase dinasti Umayyah. Yang pertama adalah kesuksesan. Dinasti Umayyah berhasil melakukan perluasan wilayah kekuasaan serta mampu mengajak penjuru umat mata ingin beramai-ramai masuk kekuasaan Islam dalam jangka waktu 90 tahun. Kemudian banyak berjasa dalam pembangunan di berbagai bidang. Kemudian menertibkan angkatan bersenjata dan mencetak mata uang. Berhasil membenahi administrasi, pemerintahan serta memberlakukan bahasa Arab sebagai bahasa resmi administrasi Islam. Kemudian bertambahnya pemeluk agama Islam secara cepat dan meluas, dan semakin luasnya pendidikan agama Islam. Untuk kemundurannya ada 2 faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya yaitu kekuasaan wilayah yang sangat luas tidak dibarengi dengan komunikasi yang baik, sehingga terjadinya kejadian yang mengancam keamanan. Ditambah lemahnya para khalifah yang memimpin, munculnya konflik antar golongan, para wazir dan panglima yang sudah berani korup dan mengendalikan negara. Kemudian faktor eksternalnya adalah intervensi luar yang berpotensi menurunkan kekuasaan dinasti Umayyah berawal pada saat Umar II berkuasa dengan kebijakan yang lunak, sehingga baik Khawarij maupun Syiah tidak ada yang memusuhinya. Selanjutnya fase dinasti Abbasiyah. Yang pertama, kemajuannya. Dinasti Abbasiyah berhasil dipegang oleh 2 khalifah awal, yaitu Abu Abbas dan Al-Mansur, dalam meletakkan fondasi kepemimpinan yang kuat dan berwibawa. Kemudian berhasil mengambil pelajaran dari kehancuran dinasti Umayyah sehingga mampu menerapkan kembali prinsip-prinsip kesetaraan, keadilan, dan persaudaraan. Terbentuknya persatuan yang kuat antara para khalifah dan ilmuwan dan kecintaan terhadap ilmu pengetahuan termasuk ilmu agama itu sendiri. Kemudian terjadinya asimilasi yang mendorong gerakan hebat dalam kemajuan ilmu pengetahuan. Pada periode awal, kekhalifahan sudah terbentuk tentara yang profesional. Kemunduran dari dinasti Abbasiyah. Ada 2 faktor juga. Yang pertama faktor internal. Dinasti Abbasiyah itu hubudnya kecintaan yang berlebih terhadap kemewahan dunia dari para penguasanya itu sendiri. Kemudian perebutan kekuasaan antara keluarga Bani Abbasiyah. Kemudian meningkatnya konflik keagamaan, meningkatnya ketergantungan kepada tentara bayaran dan merosotnya jiwa patriotisme. Kemudian faktor eksternal.
banyaknya pemberontakan, dominasi bangsa Turki, dominasi bangsa Persia, serta perang salib yang berlangsung beberapa gelombang yang menelan banyak korban di sana. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kemunduran Islam karena krisis politik. Yang pertama yaitu pemimpin tidak mengamalkan ajaran agamanya karena disebabkan gaya hidup para penguasa di sana gemar hidup bermewah-mewah dan berorientasi duniawi saja. Yang kedua, serangan tentara Mongol dan runtuhnya Abbasiyah. Pada masa Khalifah Al-Mutasim yang berkuasa saat itu tidak berdaya dan tidak mampu membendung kekuatan tentara Hulagu Khan. Yang ketiga, terjadinya disintegrasi umat Islam. Hal ini ditandai dengan konflik antara Sunni dan Syiah semakin menajam. Konflik ini semakin memuncak akibat perbedaan-perbedaan paham agama dalam aspek ideologis, teologis, dan berujung pada konflik geografis. Yang keempat, Perang Salib. Perang Salib ini merupakan gerakan umat Kristen di Eropa yang memerangi umat Muslim di Palestina secara berulang-ulang. Yang kelima, persaingan antar bangsa. Persaingan antar bangsa ini bersekutu dengan orang-orang Persia yang dilatar belakangi oleh persamaan nasib kedua golongan itu pada masa Bani Umayyah yang berkuasa. Yang keenam, kemerosotan ekonominya. Kemerosotan ekonominya ini bersamaan dengan kemunduran di bidang politiknya. Yang ketujuh, adanya konflik keagamaan yang berkaitan dengan persoalan kebangsaan. Dan yang terakhir, adanya ancaman dari luar. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.